姐不后宫了。子母离婚。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Ancient Lords atau Yixi Zizun episode ke-12 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode 12 diawali dengan kekagetan Master Shinji karena beberapa orang biksu junior memutuskan untuk tetap tinggal di kuil Jinchan. Meskipun begitu, Master Shinji tetap teguh dan meminta mereka semua untuk secepat mungkin turun gunung guna menyelamatkan diri dari ancaman Dorcha. Dengan tubuhnya yang ringkih, Master Shinji berjalan ke dalam kuil dan kemudian duduk untuk memanjatkan doa kepada patung Buddha. Dan yap, tak lama kemudian Dorcha kembali datang setelah dia mengobati luka yang didapat dari pertarungan sebelumnya. Meskipun ancaman dari Dorcha begitu menakutkan, Master Shinji tampak tidak panik sama sekali dan tetap tenang dalam memanjatkan doa. Di saat yang sama, Dorcha terus ngebacot dan memperingati tidak ada seorang pun di dalam kuil Jinchan yang bisa menyelamatkan diri karena dia sudah mengepung semua jalan untuk keluar. Sementara itu, Zending dan kawan-kawan sedang menuju ke sebuah tempat guna bisa bersembunyi dari ancaman Dorcha. Di tengah jalan Bang Botak masih sempat-sempatnya bergurau dengan Jiang Ziwei. Akan tetapi terlihat di sini kalau luka yang diderita oleh Ziwei dan senior Zhang sangatlah parah, jadi mereka dipastikan tidak bisa berbuat banyak jika dihadapkan dengan perbaku hantaman lagi. Ternyata Zending punya rencana untuk pergi ke sebuah stupa yang berada di sekitaran kuil Jinchan. Zending tahu lokasi stupa ini karena di kehidupan sebenarnya dia pernah pergi ke dalam stupa ketika menjadi seorang biksu tukang. Ketika berada di tengah jalan, mereka semua memutuskan untuk berhenti sejenak karena luka yang diderita oleh senior Zhang cukuplah parah hingga harus menyembuhkan diri terlebih dahulu. Karena Jiang Ziwei juga terluka parah, maka dia akan menyembuhkan diri terlebih dahulu serta meminta Qizeng Yang dan juga Zending untuk menjaga keamanan sekitar mereka. Sementara itu tiba-tiba saja muncul Tuan Wei ke hadapan Zending dan Qizeng Yang karena dia juga mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dari pasukan Dorcha. Ketika melihat jalan menuju stupa, Tuan Wei pun langsung ingin pergi ke dalam stupa untuk bersembunyi. Akan tetapi di sini Zending langsung menghadang karena menurutnya stupa adalah area terlarang kuil Jinchan, jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Terlihat Tuan Wei malah marah-marah kepada Zending karena menurutnya di situasi seperti ini sudah tidak ada lagi namanya area terlarang. Tuan Wei di sini terlihat sangat berharap dia bisa berlindung sekaligus mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh kuil Jinchan di dalam stupa tersebut. Ketika Tuan Wei berlari menuju ke arah stupa, tiba-tiba saja dia dihujani oleh jarum-jarum pembunuh yang ditembakkan oleh seorang master bawahan dari Dorcha. Diketahui master ini bernama Tang Sun dan dia mendapat tugas dari Dorcha untuk membunuh semua orang yang mendekati stupa di kuil Jinchan. Zending dan Qizeng Yang sendiri sadar kalau Tang Sun adalah salah satu dari 4 master kuat yang berada langsung di bawah kepemimpinan Dorcha dari suku Barbar. Dan yap, tanpa basa-basi demi melindungi senior Zhang dan juga Jiang Ziwei, Zending dan Qizeng Yang langsung berinisiatif menyerang Tang Sun.
Pada beberapa gerakan pertama, mereka berdua tampak kesulitan karena Tang Sun mempunyai kemampuan cukup kuat, yaitu membuat tubuhnya sekeras batu. Jadi serangan pedang dari Qi Zhengyang dan Zhending sama sekali tidak bisa menggores tubuh Tang Sun. Meskipun senior Zhang dan Jiang Ziwei dalam keadaan terluka, mau tidak mau mereka harus membantu Zhending dan Qi Zhengyang yang sudah kewalahan. Sementara itu di dalam kuil Jinchan, Master Shinji tidak menunjukkan pergerakan sama sekali dan seperti sudah kehilangan nyawa. Kembali lagi ke pertarungan Jiang Ziwei dan senior Zhang, mereka juga tampak kesulitan menghadapi Tang Sun. Zhending sendiri juga sadar kalau mereka semua tidak akan bisa mengalahkan Tang Sun, di mana kemampuan serta luka-luka yang didapat sudah terlalu parah. Pada saat Tang Sun berhasil mengalahkan Jiang Ziwei, Tang Sun terlihat tertarik dengan kecantikan yang dimiliki oleh Ziwei dan melakukan tindakan di luar nurul dengan menjilat pipi dari gadis cantik tersebut. Tentu saja momen ini membuat Zhending atau Bang Botak sangat marah karena wanita pujaan hatinya diperlakukan seperti itu. Kemarahan Zhending membuat Tang Sun merasa tertarik dan ingin membunuh Zhending terlebih dahulu. Bang Botak pun berpikir kalau dia harus menggunakan 8 gerakan ilahi untuk menyerang bagian vital dari Tang Sun guna melumpuhkan tubuhnya. Tapi ya begitu, jika gagal nyawa dari Zhending akan menjadi taruhan karena dia sudah tidak punya kekuatan lagi. Ketika Tang Sun hendak menyakiti Zhending, tiba-tiba saja sebuah senjata yang mirip dengan shuriken dilemparkan oleh Qi Zhengyang dan berhasil mengenai tangan dari Tang Sun. Bukan hanya melukai tangan saja, senjata shuriken tersebut berhasil menembus dada dari Tang Sun yang membuatnya langsung terkapar tidak berdaya. Atas penyelamatan yang dilakukan oleh Qi Zhengyang, Bang Botak pun langsung berterima kasih. Setelah kematian dari Tang Sun, penguasa 6 jalan langsung memberikan 80 poin kepada Qi Zhengyang dan 50 poin kebaikan kepada Zhending. Sementara senior Zhang dan juga Jiang Ziwei mendapatkan masing-masing 20 poin kebaikan. Setelah mendapatkan poin, senior Zhang dan Jiang Ziwei langsung kembali menyembuhkan diri masing-masing. Di saat itu pula Qi Zhengyang menceritakan asal muasal shuriken yang dia gunakan untuk membunuh Tang Sun. Ternyata shuriken tersebut adalah senjata rahasia yang didapat dari penguasa 6 jalan. Qi Zhengyang kepikiran saran dari Zhending untuk menukarkan sebuah senjata rahasia dan menyimpankan senjata tersebut sampai saat-saat genting. Dan pada saat Zhending hendak dibunuh oleh Tang Sun, momen itu adalah momen yang paling tepat bagi Qi Zhengyang untuk mengeluarkan shuriken rahasia. 真的派上了用场，比以前更喜欢说话了。 Meskipun banyak sekali poin yang dihabiskan oleh Qi Zhengyang untuk ditukar dengan shuriken rahasia, tapi semua itu cukup setimpal karena shuriken rahasia bisa menolong mereka semua di saat-saat genting seperti ini. Sementara itu, Bang Botak kita malah terheran-heran kenapa Qi Zhengyang tiba-tiba menjadi orang yang banyak bicara, padahal sebelumnya dia selalu irit kalau ngomong. Di saat yang sama, senior Zhang meminta rekan-rekannya untuk menyembuhkan luka terlebih dahulu karena pertarungan melawan suku barbar yang dipimpin oleh Dorcha pasti belum selesai. Lagi-lagi di sini Bang Botak malah lebih fokus kepada senjata yang digunakan oleh Tang Sun sebelumnya untuk membunuh Tuan Wei. Dia berencana meminta izin kepada penguasa 6 jalan untuk membawa senjata tersebut ke dunia sebenarnya. Sementara itu di dalam kuil Jinchan, Dorcha langsung melakukan serangan kepada Master Shinji karena sedari tadi Master Shinji tidak melakukan pergerakan sama sekali.
Ketika Dorcha melakukan pukulan kepada Master Shinji, tiba-tiba saja tasbih dari Master Shinji membentuk sebuah kurungan untuk Dorcha. Dorcha juga terlihat langsung dibawa ke sebuah dimensi oleh Master Shinji, dan di dalam dimensi tersebut Dorcha tidak bisa berbuat apapun. Tidak berdayanya Dorcha di hadapan Master Shinji juga sekaligus menutup episode 12 kali ini ya teman-temanku. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton, dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.